Assalamualaikum Besti, Mama mau kasih tutorial isian di akun halal ya. Ini kalau kalian sudah memiliki akun halal. Kalian klik sertifikasi, lalu nanti pilih pelaku usaha untuk mengedit data-data kalian. Setelah klik edit akan muncul profil data kalian berdasarkan data-data di OSS. Isi data penanggung jawab yang terdiri dari nama lengkap, nomor telepon, dan email, lalu klik simpan. Scroll ke bagian bawah, kalian diminta untuk mengisi data pabrik. Data pabrik ini terdiri dari nama, alamat, lokasi pabrik, provinsi, kabupaten atau kota, negara, kode pos, lalu statusnya, dan klik simpan. Ini berdasarkan alamat dari pabriknya ya. Jika usaha tidak memiliki pabrik dan hanya diproduksi di rumah, maka kalian bisa input alamat rumah sesuai dengan KTP atau tempat tinggal kalian. Atau simpelnya di mana produk kalian itu diproduksi ya teman-teman. Jadi di sanalah tempat dianggap pabrik. Kalau masih bingung, boleh kasih pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan Mama balas ya teman-teman. Kalau sudah semua, jangan lupa klik tambah. Lalu kita scroll ke bagian bawah. Ini ada data outlet. Data outlet ini adalah di mana tempat kita menjual produk tersebut. Nah, kalian buat nih nama outlet ini biasanya dari merek usaha kalian. Misal kalau di contoh ini Mama buat cemilan W17 karena atas permintaan dari pelaku usahanya sendiri. Item yang kalian isi adalah nama outlet, alamat, provinsi, kabupaten atau kota. Maaf ya teman-teman, tadi Mama lupa untuk merekam bagian penginputan penyelia, tapi gampang kok, cuman isi data sama input KTP, owner atau penanggung jawab yang beragama Islam. Selanjutnya teman-teman kembali klik sertifikasi, lalu pengajuan self declare. Klik juga layanan, nanti muncul tampilan, kalian jawab semuanya ya dan simpan. Teman-teman klik daftar, lalu klik edit, klik tombol pengajuan. Nah, di sini kita pilih fasilitas, kodenya ini adalah Sehati, maka akan muncul Sehati 25. Ini untuk self declare yang gratis dari pemerintah ya. Lalu klik lainnya untuk asal pelaku usaha. Selanjutnya untuk nomor surat permohonan, ini bisa teman-teman sesuaikan dengan nomor surat di perusahaan kalian. Atau kalian bisa isi angka berapapun. Tidak ada aturan bakunya ya untuk nomor surat permohonan ini. Untuk tanggal permohonan, kalian isi berdasarkan surat permohonan. Atau bisa juga kalian isi berdasarkan tanggal kalian input di akun si halal ya. Selanjutnya untuk jenis layanan ini tergantung dengan KBLI teman-teman berdasarkan dari NIB atau data OSS. Jenis produknya nanti juga menyesuaikan, ada pilihan. Lalu nama usaha, kalian isilah nama usaha dari usaha yang kalian miliki atau bisa disamakan dengan outletnya. Area pemasaran itu boleh kabupaten, boleh provinsi, tinggal disesuaikan aja ya teman-teman. Nah, nanti lokasi pendampingnya inilah kalian pilih sesuai dengan keberadaan pendamping. Lalu untuk lembaga pendamping ini kalian tanya dengan pendampingnya apa nama lembaga yang menaungi mereka. Selanjutnya kalian pilih nama pendamping yang membantu untuk memverifikasi dan memvalidasi data dari produk kalian serta berfoto dengan kalian. Kalau semua data sudah diisi, jangan lupa klik simpan ya teman-teman. Klik bagian pabrik dan outlet untuk memastikan bahwa nama pabrik dan outlet itu sudah benar. Selanjutnya klik bagian bahan, lalu jenis bahannya itu ada 3 pilihan, yaitu bahan, cleaning agent, dan kemasan. Untuk bahan itu kita masukkan semua bahan yang digunakan untuk membuat produk. Lalu untuk cleaning agent itu kita masukkan semua bahan-bahan untuk mencuci, baik itu peralatan maupun mencuci bahannya itu sendiri. Lalu untuk kemasan itu kita menginput kemasan apa yang digunakan, misalnya styrofoam, plastik kemasan, sedotan, lidi tusuk sate, dan lain-lain. Kembali ke bagian bahan, ini ada 2 bahan yang harus kita input. Biasanya ada bahan yang tidak bersertifikat halal dan juga ada bahan yang bersertifikat halal. Kalau untuk bahan yang tidak bersertifikat halal itu gampang ya teman-teman. Contohnya air, sayur-sayuran, buah-buahan, segala sesuatu yang berasal dari alam dan tidak diolah. Itu semuanya sudah termasuk ke dalam bahan-bahan halal. Tapi nah ini yang paling ribetnya nih menurut Mama ya, untuk bahan-bahan yang bersertifikat.
ini bahan-bahan yang sudah diolah oleh pelaku usaha lain atau pabrikan. Karena untuk menginputnya ini kita harus cari betul namanya, harus sesuai dengan apa yang terdaftar. Karena misalnya gini, kita menggunakan Masako, maaf nih nggak bermaksud untuk mengendorse gitu ya, ini nggak ada hubungan dengan endorse-endorsean, mama sebut merek ya. Misalnya Masako, kalau kita klik Masako itu pada umumnya muncul nama Masako, mungkin variannya nanti akan dibedakan, ini jenis variannya apa, yang kadang kita nggak ngeh ya, kalau Masako ya udah Masako aja, tapi ada kadang bahan-bahan yang sangat sulit untuk kita cari. Nah ini tipsnya, teman-teman harus cari di Google, namanya apa, mereknya apa, perusahaannya apa. Tapi lebih gampang lagi kalau teman-teman mendapatkan nomor ID sertifikat halalnya. Tapi inilah yang susah, karena kadangkala pelaku usaha itu misalnya kayak produknya itu menggunakan banyak bahan ya. Misal nih, ini kan pelaku usahanya teman mama nih, mie gacoan. Dia menggunakan mie kemasan, lalu menggunakan penyedap kemasan, menggunakan beberapa bumbu-bumbu kemasan, saus-sausan. Nah itu kita harus cari betul, dan kadang butuh 1 harian untuk mencarinya. Nah itulah tantangan para pendamping. Kasihan ya para pendamping, nanti kalau kalian dibantu sama pendampingnya, jangan lupa pendampingnya dikasih minum ya, atau mungkin produknya boleh deh dioleh-olehin. Astagfirullah, ini nggak bermaksud untuk gratifikasi ya, cuman memang penginputannya ini kalau kalian minta bantuan ke pendamping, ini pendampingnya betul-betul loyal mau membantu, karena sebenarnya ini adalah tanggung jawab dari pelaku usaha sendiri. Namun pada prakteknya di lapangan, kebanyakan pelaku usaha itu ribet, nggak ngerti, susah untuk melanjutkan, sehingga supaya tidak terkendala, supaya memperlancar dan mempercepat, itulah dibantu oleh pendamping. Luar biasa nih pendampingnya, kita doain ya pendampingnya selalu sehat, bahagia, dan banyak rezeki nih. Oh ya, bahan yang kita daftarkan ini harus konsisten dan selalu kita gunakan bahan-bahan yang sama. Jadi jangan sampai teman-teman tadinya menggunakan minyak goreng merek A, lalu kalian ganti menjadi minyak goreng merek B tanpa melaporkan ke akun halalnya. Maka ini dianggap tidak konsisten dalam penggunaan bahan dan bisa terkena sanksi, karena belum tentu minyak B ini memiliki sertifikat halal yang terverifikasi. Nah saran mama, ini juga tips ya teman-teman, jika kalian kira-kira ada bahan yang kalau nggak ada di pasaran hari ini, kalian ganti dengan bahan merek lain, itu boleh, tapi kalian daftarkan semua. Jadi misalnya minyak A, minyak B, minyak C, kalian daftarkan semua. Jadi kalau seandainya minyak A lagi nggak ada, bisa ada kemungkinan kalian menggunakan minyak B. Atau kalau minyak B nya nggak ada, kalian bisa juga menggunakan minyak C. Nah ini informasi langsung dari pihak BPJPH ya. Coba deh teman-teman lihat nih, mama lagi kewalahan nyari mie telur merek Cap 3 Ayam. Udah dicari-cari nggak ketemu juga. Tapi seharusnya ini sudah bersertifikat halal. Pada akhirnya mama telepon nih teman, tolong dong liatin nomor ID-nya. Alhamdulillah ketika dikasih nomor ID-nya akhirnya ketemu, dan namanya memang ternyata berbeda. Nah ini riwehnya itu di sini teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman udah cari memang nggak ada di Google, nggak ada, terus juga nanti kalau teman-teman lihat di kemasan ternyata bahan tersebut ternyata belum memiliki label halal dan tidak ada nomor ID-nya, maka kemungkinan besar bahan tersebut belum terdaftar sertifikat halal. Oleh karena itu nggak bisa dipakai ya teman-teman, dan disampaikan ke pelaku usahanya bahwa bahan ini harus diganti dengan bahan yang bersertifikat halal. Selanjutnya untuk bagian produk, kita mengisi klasifikasi produk dan rincian produk itu disesuaikan ya teman-teman. Sedangkan untuk nama produk itu sesuai juga dengan produk apa yang mau kita daftarkan. Lalu kita tambahkan juga dengan merek dan kita tuliskan mereknya apa. Nah pada bagian produk ini, file produk itu kita masukkan foto pendamping, pelaku usaha, dan produk yang didaftarkan. Ini per item, jadi kalau misalnya punya beberapa produk yang mau didaftarkan, fotonya pun beda-beda. Nah teman-teman di sini untuk yang self declare itu hanya maksimal 10 produk yang bisa didaftarkan, dan untuk resepnya sederhana, atau maksimal untuk resepnya ini 850 huruf ya. Pada bagian input bahan, teman-teman silakan pilih bahan-bahan yang benar-benar digunakan per item dari produk. Jadi kalau mie gacoan, bahannya apa? Nah, teman-teman pilih di sana, sesuaikan ya. Pada bagian proses produk halal, disinilah kita menuliskan cara pengolahan. Di sini teman-teman harus menuliskan padat, jelas, dan ringkas ya.
Karena kalau misalnya hanya 7 proses produk yang bisa kita tuliskan, artinya produk yang kita daftarkan pun hanya 7, nggak bisa full 10. Pada bagian pernyataan, ini kita scroll ke bawah dan cukup klik setuju saja ya teman-teman. Lalu kita kembali, artinya selesai sudah penginputan kita. Sebelum teman-teman kirim, maka teman-teman hubungi dulu pendampingnya untuk memverval bahan-bahan yang sudah kita daftarkan ya. Nah, ini terlihat pada keterangannya kuota sehati belum dibuka untuk tahun 2025. Ini adalah tampilan depan akun Si Halal.